kita mau sama-sama mengenang akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil waktu untuk menenangkan diri kita, mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Kita minta agar Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya memberkati, menjamah, merestui ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini. Biarlah perkenanan Tuhan saja yang boleh kita nikmati. Biarlah pujian penyembahan kita pada pagi hari ini membawa hal yang baik bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, sampai pagi ini Tuhan, Engkau masih mempedulikan kami. Engkau masih mau Tuhan menebus segala kesalahan kami. Meskipun Engkau berulang kali mengingatkan kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Yesus mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita.
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan saya rindu jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Haleluya. Nyatakan saudara, akui bahwa Tuhan selalu peduli bagi kita. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, haleluya Yesus. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Kau berikan Tuhan, Kau buktikan cintamu bagi kami Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Izinkan kami Tuhan bersyukur pagi ini Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
bersyukur padamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Hanya Engkaulah Tuhan, Allah kami satu-satunya ya Tuhan, yang membuktikan cintamu yang luar biasa Tuhan, melalui pengorbananmu yang luar biasa Tuhan. Izinkan kami pada hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan pagi ini Tuhan, memperingati kembali Tuhan akan karyamu yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Izinkan kami Tuhan terus memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berikan salam kepada kanan kiri saudara. Haleluya. Kita pagi ini kita mau sama-sama akan mengingat akan karya dan kemurahan Tuhan, yang mana beliau mau turun dari tahta yang maha tinggi sebagai manusia, dan dia bukan sebagai hakim, tetapi dia mau berkorban bagi kita. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus yang luar biasa memberkati kita. Haleluya saudara, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku,
Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, tebus dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Betul Saudara, Saudara bisa sampai hari ini memuji Tuhan bersama itu karena kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau merenungkan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan lebih lagi. Kita mau naikkan pujian kuasa salib-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar singer naikkan pujian ini terlebih dahulu. Haleluya. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi
Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah darah-Mu Yesus menyucikan kami Tuhan. Haleluya. Kuasa salib-Mu pulihkanku oleh kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu haleluya sucikanku, kuasa salib-Mu Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan selalu melingkupi kami Tuhan. Biarlah kuasa salib-Mu Tuhan menebus setiap daripada kami Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu yang luar biasa memberkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang masih segar saat ini, tidak ngantuk, mari lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memperingati kematian Tuhan Yesus pada Jumat, ya, yang disebut Jumat Agung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tahun ke tahun sampai pada hari ini, sudah berapa lama kami memperingati keadaan ini. Tetapi sebenarnya Tuhan lebih suka tidak saja mengingat peristiwa kematiannya dan kebangkitannya, tetapi dia juga sangat merindukan buah dari keyakinan saudara. Ya, kematian Yesus buat dosa saudara dan saya, dan kebangkitan memberi jaminan hidup kekal kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini tentu kita sudah hafal ya tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana sebelumnya proses dari Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Ya, di situ ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hal-hal yang sangat merisaukan orang banyak. Waktu itu suasana kacau, waktu itu suasana chaos, saudara. Ya, dan Tuhan Yesus, dia yang tidak bersalah apa-apa, dia ditangkap dan terakhir dia dijatuhi hukuman mati. Pada waktu itu hukuman mati adalah dengan disalib, ya saudara. Proses dari salib ini sendiri sungguh sangat luar biasa beratnya, ya. Kalau ada pemain dari film tentang Kristus itu ya, yang disutradarai oleh Mel Gibson, itu pemainnya, aktornya itu saudara, waktu dia dijatuhi salib, dipikul ya, untuk dipikul. Dia sebagai Yesus, dipikul itu dia gitu ya saudara, tidak kuat. Karena kayu salibnya itu besar sekali ya, dan dibuat demikian sama seperti waktu Yesus, kasar ya, dan makanya disebut salib yang kasar, kayu salib yang kasar. Nah, ini aktornya nih sampai enggak kuat, enggak tahan dia. Itu teriak-teriak dia. Tetapi terakhir dia bisa menjalankan film itu sampai selesai dengan diganti salibnya ya saudara. Nah, penderitaan itu pada sisi satu waktu memikul salib. Ya, kenapa begitu dahsyat, begitu kasar, begitu berat, begitu luar biasa sekali. Ya, mari saya ajak saudara untuk buka dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Sudah? 1 Petrus 2 ayat 24. Saya bacakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, haleluya. Ya, ternyata seluruh keberadaan tubuh Yesus itu sangatlah menderita. Sebab di dalamnya, di situ terletak dosa-dosa saudara dan saya, umat manusia, ya, yang harusnya mati
dihukum, tetapi dia sudah menggantikan dirinya. Turun sebagai manusia, ya, supaya dia bisa merasakan sebagai manusia, dia harus menanggung penderitaan kita. Ya, saudara, di dalam seluruh tubuhnya, di dalam tubuhnya. Ya, itu sebabnya dalam proses penyaliban Yesus ada banyak perkara terjadi, ya. Mulai dari dihina, diludahi, dipukul, ya, disesa, berbagai-bagai macam penderitaan. Dalam digiring ke sana kemari, ya tentu haus. Ketika dia diberi minum oleh seorang wanita, maka minuman itu tidak boleh oleh serdadu. Ya, betapa haus seluruh penderitaan yang ada pada manusia ketika manusia mengalami haus, itu ada pada Yesus. Ketika manusia sakit dirajam, itu ada pada Yesus. Ketika manusia diludahi, dihina, bagaimana kondisi manusia yang diperlakukan demikian, itu ada di dalam Yesus. Ketika dia menanggung dosa-dosa manusia. Berbagai macam dia tanggung supaya kita lepas merdeka. Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Nah, ini saudara yang menjadi satu keharusan bagi umat Tuhan yang sudah ditebus, ya, melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Ya. Hidup di dalam kebenaran itu apa? Yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan, kita lakukan. Itulah hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara. Sehingga luka-lukanya pun akibat dari deraan, dari cambukan, dari penyiksaan Yesus. Luka-lukanya itu saudara, bilur-bilurnya itu menjadi kesembuhan bagi kita. Kita yang sakit, itu sebabnya anak-anak kelepasan, anak-anak Tuhan merdeka. Jangan khawatir jika sakit, ya, sakit sekeras apapun, oleh bilurnya engkau akan sembuh. Amin. Ya saudara. Tetapi kalau Tuhan menghendaki lain, ya, kita tetap dalam keadaan menderita, tetapi di dalam damai saudara. Sebab kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Allah. Ya, saudara. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat dua contoh penjahat. Ya, penjahat ini nyata-nyata. Ayo kita buka di dalam Lukas 23 ayat 39. Ayat 39 Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lanjut. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Lanjut. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lanjut.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, lanjut. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Haleluya. Jadi ini menceritakan tentang dua penjahat yang disalib, yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari Yesus. Ya, saat itu posisi mereka begitu. Mereka ini dihukum. Dua orang ini siapa? Mereka ini penjahat. Ya, mereka melakukan satu perbuatan jahat dan pembunuhan. Jadi tidak ada hukuman yang tertinggi lagi selain salib. Ya, mereka disalib dan diletakkan di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Saudara, kita tidak diberitahu penjahat ini umur berapa. Ya, kita juga tidak tahu siapa nama penjahat itu. Yang sebelah kiri itu siapa, yang sebelah kanan itu siapa. Ya, tapi mereka berdua adalah orang berdosa yang dihukum karena melakukan perbuatan jahat. Ya, membuat rusuh dan membunuh, saudara. Itu kesalahan mereka. Lalu kita tidak tahu. Ya. Siapakah dia itu sebelumnya? Tentu dia bukan orang-orang yang mengikut Yesus. Ya, ketika Yesus ada di dunia, sibuk bekerja untuk hal-hal yang jahat daripada mengikut Yesus ketika Yesus ada di dunia. Ya, tentu kejahatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang untuk diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa satu saat mereka harus menghadapi kematian, saudara. Ya, dan di waktu itu juga di atas bukit Golgota, dua orang yang berdosa dan di tengah-tengahnya adalah Yesus. Yesus tidak sama dengan dua penjahat itu. Sebab Yesus disalib bukan karena dia berbuat dosa. Tidak diketemukan dosa padanya, kata Pilatus demikian. Ya. Dia mau supaya Pilatus ini mau supaya Yesus ini dilepaskan, sebab tidak diketemui perbuatan dosa, perbuatan salah untuk dia menerima hukuman disalib. Pilatus berkata kepada bangsa Yahudi, gimana ya kalau Yesus ini aku dera saja, aku dera sampai luka-luka dan kemudian aku lepas, ya sebab dia tidak ada kesalahan pada dia. Dan ini dilihat dan diketahui banyak orang. Ya, mereka yang menyaksikan peristiwa itu termasuk dengan dua penjahat ini. Ya. Itu sebabnya dua-dua penjahat ini dia tahu bahwa mereka akan menghadapi maut, kematian. Tidak ada manusia satupun yang ketika menghadapi kematian, ya ketika menghadapi maut, dia tidak gemetar, tidak ada. Ya, saudara, dia ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan kedua orang ini tentu berbeda. Satu yang tinggi hati dalam posisi dia bersalah, tapi dia masih meninggikan
dirinya. Dia hujat Yesus. Katanya engkau anak Allah. Turunlah engkau dari salib. Selamatkan dirimu. Pertama, baru kemudian selamatkan kami. Jadi mereka juga minta diselamatkan saudara. Di detik-detik terakhir. Ya, manusia menghadapi maut. Ya, ada cerita dari tante saya. Ada seorang yang sakit. Ya. Dia itu tidak bertobat saudara. Ketika dia menghadapi maut dia teriak-teriak saudara. Teriak-teriak ketakutan. Orang yang di dalam Tuhan ketika menghadapi maut. Dia akan tenang. Makanya disebut rest in peace ya. Istirahat di dalam kedamaian. Itu. Karena tahu ke arah mana dia akan pergi. Tetapi yang satu ini tidak tahu. Sehingga dia marah. Dia hujat Tuhan. Ya. Dia minta Tuhan. Tuhan katanya Tuhan. Selamatkan dulu dirimu, baru selamatkan kami. Dia marah Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak manusia yang marah kepada Tuhan. Ya. Yang menyesali dirinya. Tidak datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tetapi datang dengan Tuhan dengan tinggi hati dan menghujat. Seolah-olah semua adalah karena kesalahan dari Tuhan. Saudara, namun yang satunya berbeda. Dia tegur penjahat yang satu. Hei saudara, kalau kita dihukum begini, kita harus mati. Itu layak karena ini adalah upah yang kita sendiri perbuat. Ya. Kita melakukan hal yang jahat. Ya, sehingga hukuman datang atas kita itu layak kita. Tetapi dia ini orang yang tidak bersalah, ya, tidak berdosa. Berita Yesus di kota Yerusalem ya, di daerah Yudea kemana saja Yesus berjalan. Dan di situ bukanlah suatu yang luas. Jadi semua pada memberitakan kalau sepasang telinga mendengar, ya, satu mulut berbicara, kemudian itu secepat kilat akan semua bisa mendengar dan bisa berbicara ya tentang Yesus, perbuatannya ketika di atas muka bumi. Dan itulah penjahat ini tahu satu ini. Dan dia katakan, kita tidak patut mengatakan demikian. Sebab kita ini bersalah. Dan dia yang tidak bersalah, dia dituduh bersalah. Dia terima kematian itu. Lalu apa katanya kepada Yesus, saudara? Ya, Yesus ingatlah aku. Ya, pujian tadi itu, remember me itu, mengingat akan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, akan penebusan Yesus di atas kayu salib. Saudara, untuk orang berdosa. Ya, satu orang yang dia menghadapi ajal. Dia seorang yang tahu akan kesalahannya. Dia tidak bisa berpikir apakah dia bisa selamat. Tetapi satu perkara dia tahu siapa yang ada di sebelahnya. Ya, itu sebabnya dia berteriak, Yesus, remember me ketika engkau datang sebagai raja. Ingatlah aku, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Itu artinya ketika Yesus nanti datang kembali sebagai raja. Ingatlah aku Tuhan, katanya gitu. Ya. Jadi orang ini berteriak keluar dari hatinya. Ingatlah aku Tuhan. Ya.
dia penuh dengan tahu kesalahannya. Dia itu sebabnya ini down to earth, tunduk ya. Kalau aku diselamatkan, puji Tuhan. Itu yang aku harapkan. Tapi aku tidak berani berharap demikian. Aku cuma berani berkata, Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang kembali sebagai Raja. Ya, dia yakin bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Saudara, ketika saudara sebagai ibu atau sebagai papa atau mama, kalau sebagai suami istri, saya mulai dulu dari suami istri ya. Kalau suami pergi ya dalam bisnisnya jauh, misalnya saudara di Surabaya, suami saudara dikirim ke Jakarta, seminggu di sana. Ya. Seorang yang bijaksana, dia tentu tidak berkata, Papa nanti jangan lupa belikan saya ini, belikan saya ini, belikan ini, oleh-oleh ini ya. Tetapi seorang yang bijaksana, wanita yang bijaksana, dia akan berkata, ingatlah aku ya Pak ya ketika di sana. Kalau suaminya ingat istrinya terus ya bakalan ada perempuan lain mengganggunya, dia enggak akan tergoyahkan karena dia ingat istrinya yang di rumah. Ya, demikian juga dengan anak-anak. Ya, anak-anak selalu minta oleh-oleh ketika orang tuanya bepergian. Tetapi kalau ada seorang anak yang berkata, Papa, Mama ingatlah aku ya ketika Papa Mama ada di sana. Ya. Ingatlah aku, begitu saudara. Demikian juga dengan penjahat ini, ingat aku Tuhan, ingatlah aku Tuhan. Dengan air mata dia berkata, Tuhan ingatlah aku. Ya. Apa respon dari Tuhan? Malam ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saudara, Tuhan itu tahu sedalam-dalam isi hati manusia. Ya, maka manusia yang bodoh saja yang pencitraan, manusia yang bodoh saja yang berakting, yang berpura-pura baik di hadapan Tuhan. Semua di hadapan Tuhan semua telanjang saudara. Sebab manusia berdosa. Itu sebabnya kepada Adam dan Hawa. Dari mana engkau tahu kalau engkau berdosa? Ya, engkau sudah makan buah. Ya, Tuhan tahu sebab kemuliaannya hilang. Adam dan Hawa telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Sekalipun mereka bersembunyi di balik daun-daun besar. Tuhan tetap melihat, saudara. Nah, demikian juga dengan kondisi keadaan dua penjahat ini. Saudara, satu akhirnya diselamatkan meskipun di detik-detik terakhir. Ya, ada orang yang diselamatkan mempunyai masa panjang untuk dia melakukan pelayanan dan mendapat pahala nanti dia kalau meninggal. Ya, pahala dari pelayanannya itu. Saudara, tetapi ada orang yang bertobat saat-saat terakhir sebelum dia menutup mata untuk selama-lamanya. Ya, ini diselamatkan juga, tetapi dia tidak punya pahala sebab dia tidak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, saudara, itulah arti Paskah, ya, Jumat Agung yang merobek bumi ini yang diselimuti oleh dosa, dicabik menjadi dua sehingga manusia yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Apa tugas saudara dan saya? Saudara disebut sebagai domba Allah. Ada yang mau disebut kambing. Ada yang mau disebut kambing, angkat tangan. Domba. Saudara domba
Allah. Nah, saudara, domba itu saya kasih tahu, dia itu bukan hewan yang pintar, saudara. Domba itu hewan yang bodoh. Ya, tapi dia rendah hati. Dia makan itu selalu merumput dan berkelompok dengan domba-domba yang lain. Ya. Merumput otomatis kepalanya tunduk di bawah. Beda dengan kambing. Dia makan makanannya dengan makan tunas-tunas. Dan dia lehernya, kepalanya lihat ke atas, memakan tunas-tunas. Kalau tunas-tunas dimakan, mati lama-lama, saudara. Ya, jadi jangan ini petik tunasnya ya kalau mau ngambil sesuatu mesti yang tua. Nah, ada di bawah. Yang tunas ini mungkin bagi kambing itu enak rasanya ya. Nah, itu perbedaannya. Dan saudara, domba ini adalah binatang yang tulus tetapi bodoh. Ya. Dia kalau terhilang keluar dari kawanannya ya. Makanya dia sudah punya karakter berkelompok bersama kawannya. Nah, dia keluar dari kandang ya, yang ada gembalanya, nyelonong keluar sendiri. Maka domba itu dipastikan tidak akan tahu jalan pulang. Saudara, di tengah jalan yang ditakutkan adalah bahaya binatang buas yang akan menerkam, merobek-robeknya. Saudara, dia tidak akan bisa kembali ke tempat semula, ke kandangnya. Atau mungkin dia ada di tepi jurang, tempat berbatu-batu, ya di tepi jurang. Ya tinggal sedikit dia akan terlempar ke bawah dan binasa. Itu domba, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus ya memberi perumpamaan seorang gembala yang punya 100 domba. 1 domba hilang, sama gembala itu ditinggal. Dia tidak berpikir begini, enggak apa-apa wes kesel nyariin ya domba cilik. Kecil bisa berarti enggak berarti apa-apa bagi gereja. Masih ada 99 di gereja. Enggak usah dah, biarin lu rasain hilang. Enggak begitu saudara, dicari. Ditelepon, dibesuki, tapi domba enggak gitu kan ya. Terus domba ini sampai ketemu. Dan ketemu digambarkan waktu itu ada di pinggiran jurang, pinggiran tebing. Saudara, berbatu-batu. Maka gembala itu angkat domba itu, dia gendong saudara, dia gendong. Binatang ini kalau enggak aku temukan mati dia. Ya. Dan kemudian dia bawa ke kawanannya yang 99 domba itu. Seperti itu saudara, keadaan domba-domba. Ya, saudara ini adalah domba-domba Allah. Ya, saudara tidak akan sanggup berpikiran dewasa kalau saudara masih seorang domba kecil, domba yang anak-anak, ya, yang selalu mencari tahu apa sih yang ada di luar itu. Kok dengarnya di luar itu bagus, kok dengarnya di luar itu indah, saudara. Nah ya, maka gembala ini akan bawa pulang. Lain loh dengan anak yang hilang. Anak yang hilang itu orang tuanya tidak cari anak itu. Tapi orang tuanya menanti anak itu pulang. Anak ini sudah besar, sudah
sudah mengerti jalan pulang ke rumah, dia nantikan anak ini pulang, saudara. Tetapi di dalam Mazmur pasal 23 ya, Yesus adalah gembala yang baik, bukan? Ya, gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya ke rumput yang hijau. Ya. Berbaring di sana. Domba tidak akan berbaring kalau perutnya kosong. Maka domba itu dibawa ke rumput yang hijau. Artinya ketika dia datang, dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka Tuhan membimbing, Yesus membimbing ke rumput yang hijau. Saudara dicukupin, ya, pemeliharaan dari Tuhan indah. Dan saudara dibawa ke air yang tenang. Hati penuh damai, sukacita. Ya. Tetapi di tempat yang demikian luar biasanya ini, saudara tidak boleh tinggal di situ terus, saudara. Loh, kenapa? Kan Tuhan yang membawa. Itu bukan final destination domba, anak-anak Tuhan. Ya. Tujuan terakhir bukan di situ, saudara. Jadi makanya banyak orang pergi ke gereja, ya, bermain musik. Tujuan akhirnya cuma lainnya bukan ketemu Yesus. Jadi selama hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Silakan duduk ya, silakan yang di belakang duduk. Nah, haleluya. Jadi tidak ada yang terganggu semua. Nah, saudara, bukan tujuan akhir. Saudara masih dituntun oleh Yesus. Dituntun kemana? Melewati, ayo yang keras, lembah kekelaman. Tuhan, masa Tuhan membawa aku ke lembah kekelaman, melewati lembah kekelaman. Ya, tapi jangan takut. Ya. Engkau akan dibawa menuju final destination, tujuan terakhir. Ya, dan di situ Tuhan katakan jangan takut. Dan si domba ini juga tidak takut. Sebab apa? Gadanya Tuhan dan tongkatnya yang menyertai aku. Gada ini menghancurkan musuh. Tongkat ini yang memimpin jalanku, menuntun jalanku. Saudara. Ya. Jadi dalam perjalanan yang demikian ini seringkali banyak anak-anak Tuhan yang komplain sama Tuhan, yang apa ya? Yang mengeluh sama Tuhan. Tuhan, jalanku kok begini. Jalanku kok begini, kok tidak sama dengan orang itu. Ya saudara, setiap anak-anak Tuhan, suka atau tidak suka, dia harus melewati lembah bayang maut, saudara. Tidak ada satupun yang tidak melewatinya. Nah itu. Ya, untuk menuju kepada final destination. Ketika kita menang, sudah melewati lembah kegelapan itu, saudara, ya, maka Tuhan akan menyiapkan makanan buat kita di meja, di hadapan lawan-lawan kita. Ya. Dan di situ kita akan berdiam sepanjang hidup kita, ya, di dalam kemurahan, di dalam kebajikan, di dalam kelimpahan. Kepala kita penuh dengan curahan minyak, pengurapan, saudara.
Di situ itu barulah final destination kita. Kalau saudara tidak sampai di final destination, saudara sampai di cuma mau terus di rumput hijau, ya, di air yang tenang, di situ aja, saudara. Itu nanti satu kali itu akan dimusnahkan. Tetapi di sini, di tempat yang menjadi tujuan kita, itu kita akan berdiam sepanjang masa kekal, saudara. Ya, itu di sana. Dan kita memperoleh kemenangan. Tuhan menyediakan makanan buat kita. Tuhan sendiri. Haleluya. Saat ini ada perjamuan kudus di hadapan kita. Saat ini Tuhan berkata, ya, cawan minuman dan roti ini mengingatkan akan kematianku. Ya, saudara. Dan harus kita perbuat setiap kali untuk dipersekutukan dengan roti dan cawan ini. Maka setiap kita makan dan minum roti perjamuan Tuhan ini, kita harus gentar, ya, kita harus tahu bahwa inilah tubuh Yesus. Inilah darahnya yang sudah menyambung kehidupan kita sampai pada kekekalan. Haleluya. Dan nanti kalau datang waktunya, Yesus datang kembali, maka kita akan dibawanya masuk. Dan di sana ada perjamuan Tuhan. Siapa yang memimpinnya? Siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya, sama seperti pada waktu Yesus malam hendak disalib, ya, malam terakhir dia akan disalib. Di situ Tuhan memimpin perjamuan kudus, ya, perjamuan Tuhan. Demikian juga nanti kalau dia datang kembali, dia akan pimpin perjamuan kudus. Itu sebabnya perjamuan kudus ini harus dihargai, saudara. Kalau saudara enggak mau rajin, setia datang. Karena Tuhan Yesus sudah bilangkan, ingatlah ini. Tuhan sudah bilang ingat. Enggak boleh dilupakan. Bagaimana nanti kalau Yesus datang, Tuhan tidak ingat nama kita. Makanya penjahat yang satu itu dia berteriak, Tuhan ingatlah aku. Ingatlah aku. Gloria ora glory, haleluya. Saudara. Ya. Dan ini banyak yang menjadi tujuan hidup anak-anak Tuhan sampai di rumput yang hijau dan air yang tenang saja. Bisa tenang, bisa cukup makan, cukup tidur puas. Ya. Di dalam Tuhan lepas bebas dari penderitaan, dari kesulitan. Saudara, kita masih dalam separuh perjalanan. Ya, kita akan menuju tujuan terakhir kita. Haleluya. Bersama siapa? Loh, kok takut saudara ngomong? Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Sebab dikatakan, gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Masa gadanya jalan sendiri, tongkatnya jalan sendiri. Siapa? Punya siapa itu? Nah, itu yang akan menyertai kita di dalam lembah bayang maut sekalipun, saudara. Tuhan Yesus digantikan oleh Barabas. Itu ulah manusia yang bodoh, ya, saudara. Mendengar suara orang banyak. Bahkan akibatnya
mereka akhirnya berani memberikan keturunannya untuk mengganti darah Yesus. Bangsa Yahudi, Perang Dunia I, Perang Dunia II, bahkan sampai sekarang saudara, ya, dibenci orang. Pada zaman perang itu mereka ditangkepin, dibunuh dalam kamp konsentrasi. Ya. Itu akibat mereka itu tanggungkan darah Yesus kepada keturunanku. Begitu ceroboh mulutnya. Saudara, dan kita ini menanggung kemerdekaan kita oleh karena Dia yang menderita bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita sebentar akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Suatu kebanggaan, suatu keuntungan bahwa kasih-Nya tiada terukur. Mari saudara bangkit berdiri. Sucikanku kuasa salibmu.
menyelamatkan dan menjadi milik-Mu Tuhan. Bersamalah dengan kami Tuhan, ingatlah kami Tuhan. Ingatlah kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain Kuasa Engkaulah yang kami percaya Tuhan. Pulihkanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku, kuasa salib-Mu, Terima kasih Tuhan. Kami mengiring Engkau Tuhan, bukan 1 tahun, 2 tahun. Kami mengiring Engkau sudah puluhan tahun Tuhan. Namun Tuhan, apakah Engkau masih melihat kami Tuhan? Tidak memperkenankan Engkau ya Tuhan. Apakah Engkau masih melihat kami Tuhan? Mengecewakan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memperingati akan kematian Tuhan di kayu salib. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau yang sudah melepaskan kami bukan dengan cara yang mudah, tetapi cara yang amat sulit. Yang tidak ada satupun Tuhan yang sanggup melakukannya kalau bukan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, haleluya, pagi hari ini Engkau jamah setiap hati kami. Haleluya. Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, haleluya, perbaharui kami, hati kami Tuhan, pelayanan kami, hidup kami Tuhan, haleluya, supaya semua berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, haleluya. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Engkau berjanji tidak akan membiarkan kami bergumul sendiri dalam pergumulan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu menyertai kami, yang menjadikan kami tidak takut dan gentar untuk melewati lembah yang maut sekalipun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau sambut Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan. Dengan hati kami yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan kami. Hadirat-Mu Tuhan membarui kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara yang sudah menerima cawan dan roti ini, mari silakan berdiri. Kita akan masuk dalam persekutuan di dalam perjamuan Tuhan, yaitu tubuh dan darah yang sudah dicerahkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari saudara, mari. Haleluya. Saudara ingat bagaimana ketika dahulu saudara belum percaya akan Dia. Ya, hidup saudara bagaimana? Dan perbandingkan dengan hidup di dalam kemenangan karena Kristus sudah mati dan bangkit buat kita. Maka tentu ada satu perbedaan yang dahsyat. Mari saudara kita peringati dengan perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Semua sudah terima ya. Kembali saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan daku. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 25 dan 26. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan minuman ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab roti yang engkau makan dan cawan yang engkau minum itu memberitakan tentang kematianku sampai aku datang kembali. Haleluya. Mari bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam negeri yang
di sanalah kelak kita akan bertemu, di mana kita akan berkumpul dengan kekasih-kekasih kita. Kekasih-kekasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi satu di dalam kemurahan, di dalam kekudusannya, yaitu Yerusalem yang baru. Bersyukur untuk semua ini Tuhan. Kami saat ini sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan nanti satu kali kami akan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan kita akan sambung dengan doa berkat nantinya. Kita naikkan pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara jemaat kita bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat dari Ibu Gembala. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berbakti kepadamu, memuji menyembah Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan kembali mengenang peristiwa kematian Tuhan di Bukit Golgota. Mengingatkan kami betapa besar dan luas serta dalamnya kasih-Mu kepada manusia. Sehingga Engkau menyerahkan diri-Mu ganti dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Saat ini Engkau ada di dalam kerajaan surga. Engkau berdoa sebagai imam besar kepada kami.
Dan kami mohon ya Tuhan, selalu kami terus Tuhan di dalam hidup akan takut kepadamu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sampai kami Tuhan melewati lembah bayang maut sekalipun, sampai kami nanti tiba di tujuan kami, di final destinasi kami, yaitu Yerusalem yang baru. Engkau persiapkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mereka Tuhan, yang Tuhan dalam hidup penuh dengan kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Tuhan biarlah mereka Tuhan ingat bahwa Engkaulah pelepas mereka. Terima kasih Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan Yesus. Tolong keluarga, lepas keluarga. Anak-anak Tuhan, keluarga yang terbelenggu di dalam hutang mungkin Tuhan. Karena di sini juga ada yang terpelilit dengan hutang Tuhan. Tuhan lepaskan mereka. Lepaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum engkau melangkah keluar, kendangkan kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi, maha kudus, dan maha mulia. Di mana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus duduk bertahta dan memberkati saudara semua dengan kasih karunia dari Allah Bapa, kemurahan cinta kasih dari Allah Anak, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Haleluya, yang akan memberkati, memimpin kami semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Engkau terpelihara, engkau terlindungi dari bahaya, dari hal-hal yang jahat, dan engkau diberkati keluarga demi keluarga, pekerjaan, kesehatan. Oh haleluya, dan imanmu makin dipupuk, makin bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang percaya bersama-sama katakan.